masalah prosesnya kita kritik, ya, nah kan dia itu tahu-tahu naik, tahu-tahu tenggelam. Siapa orang nggak akan juga seperti itu, ya kan? Ini lagi rame lagi, ya kan? Nanti tenggelam lagi, ya kan? Jadi saya pikir inilah yang kemudian. Tapi saya pikir penegakan hukum itu nomor satu, bang. Siapapun gitu ya. Memang ya sah-sah saja ketika dikatakan bahwa ini politik dan sebagainya. Tetapi bang, karena kita waktu itu untuk kemudian menangkal isu-isu gitu kan, kita nggak banyak keluar-keluar di media. Pimpinan juga kita bilang jangan keluar, apalagi jubir gitu kan. Udah, nanti serahkan pada kami. Nanti kalau udah selesai tahap 2 atau kan tersangka ditangkap, silakan Anda mau tampil, mau istilahnya ke publik gitu kan, pengen ini dan sebagainya, silakan. Ya kan, Anda dapat nama, kita penyidik mana butuh nama gitu kan. Nah, tapi dan kita pun juga yang lebih besar dari ini gelombangnya sudah banyak, bang. Ini kan hanya Harun Masiku gitu kan. Wah, kita malah ketua partai, ya kan? Ya kan, sekjen partai, ketua MK, itu kan ketua DPR, ketua DPD waktu itu kan. Artinya lebih besar dong gelombang ketuanya. Ini kan kalau itu kan masuk atas, topnya kan. Ini kan donnya itu pun paling terkait di sekjennya lah kan. Kalau ada kaitan paling level itu. Nah, itu lah, ini kan cuma donnya. Kalau don ini saya pikir mental udah teruji gitu kan. Maksudnya kecuali kalau misalnya ini yang high profile kan, ini kan masih jauh sekali, ini kan masih down dulu gitu kan, walaupun ya kadang-kadang bisa bottom up gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Love Global. Terima kasih sobat sudah datang di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sobat, pernah kebayang gak ada buronan korupsi yang sudah 5 tahun lenyap tanpa jejak? Ini bukan masalah cerita kriminal biasa ya. Ini masih soal Harun Masiku yang selalu menjadi gempar dan panas di media sosial dan pemberitaan. Namun mungkin udah sobat sering dengar karena Harun Masiku itu adalah nama TPO yang sampai sekarang belum pernah tertangkap. Nah, bagaimana sih kasus ini kok tidak selesai-selesai? Apa karena KPK tidak serius untuk menanganinya, atau emang ada intrik politik, strategi pengejarannya yang gagal, atau ada cerita di balik layar yang mungkin kita akan berpikir 2 kali tentang kinerja sistem kerja KPK ya. Penasaran sih? Ini ada videonya para mantan-mantan pegawai KPK yang akan membahas kenapa Harun Masiku menjadi sorotan dan kenapa Harun Masiku tidak tertangkap sampai sekarang. Yuk, tonton videonya sampai habis, jangan sampai kelewatan kenapa sih sistem KPK sampai bobrok 5 tahun, bahkan kasus-kasus yang besar pun sampai sekarang tidak diungkap atau tidak terungkap. Yuk, tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membincangkan terkait dengan KPK, tapi ada beberapa hal ya, terutama dengan kasusnya di situ, kasus yang ditangani KPK. Ada kasus Harun Masiku yang berkali-kali belakangan ini dibahas, dan ini sudah menjelang 5 tahun kasusnya menjadi pembahasan di publik. Dan untuk membahas itu kita bicara kali ini dengan Yudi Masiku, bukan ya? Yudi Purnomo Harahap, bukan Yudi Masiku, salah itu. Apa kabar, Yud? Alhamdulillah, baik bang, siap.
Ini kasus Harun Masiku ini sudah menjelang 5 tahun kan, tahun 2020 gitu ya, bulan Januari. Ini ntar lagi Januari. Betul Bang. Dan ini Januari 2025 tahun depan. 5 tahun, bayangkan orang kabur 5 tahun. Tapi yang menarik adalah KPK sepertinya sudah mulai insaf. Dan ya saya kira ini ya seperti yang saya bilang, masa pimpinannya Firly dan kawan-kawan tidak akan ditangkap, dan ternyata benar ya. Jadi nggak jadi motong kambing Bang. Nggak jadi. Dan setelah pimpinan yang baru ini dilantik, saya nggak tahu kapan kemudian betul-betul fokus menjabat ya. Kira-kira ke depan seperti apa ini menurut Yudi ini? Ya betul Bang. Ya tentu pertama kita mengucapkan selamat dulu ya pada pimpinan KPK yang baru, Dewas KPK yang baru ya. Kalau ketuanya kan Pak Setio untuk pimpinan, kemudian untuk Dewas Pak Gustijal. Ya artinya ya mau tidak mau suka tidak suka ya ke depan ya mereka ya akan memimpin KPK di bidang organisasi KPK dan Dewan Pengawas KPK yang menangani etiknya KPK. Kemarin Bang media dan tadi juga beberapa menanyakan pada saya bagaimana terkait dengan konteks pimpinan ke depan, harapan dan sebagainya. Dan kalau kita bicara dengan pertanyaan Abang tentang Harun Masiku, ya itu Bang, itu aja Bang, satu aja itu Bang. Yang istilahnya menurut saya harus menjadi prioritas pimpinan KPK. Karena menurut saya, karena dari Harun Masiku ini inilah salah satu kunci KPK belum bisa memulihkan kepercayaan dari masyarakat selama Harun Masiku belum ketangkap. Sehingga kemudian saya sampaikan kepada media bahwa satu-satunya bahkan hal yang harus menjadi prioritas pimpinan saat ini, ya mau tidak mau suka tidak suka mereka dibebani oleh pimpinan yang lalu. Ini kan walaupun ini tinggal kan mereka setijab katanya tanggal 20 ya, masalah Jumat ya. Itu ya nggak mungkin juga ketangkep lah gitu kan, ada setijab atau dia menyerahkan diri, menurut saya sangat tidak mungkin gitu kan. Artinya mereka diberikan PR, dan PR ini menurut saya krusial sekali Bang. Karena dipercaya atau tidak dipercaya KPK sedikit banyak dari Harun Masiku. Apalagi Harun Masiku seperti kurva naik turun gitu kan, kasusnya nggak berjalan. Karena kalau dari sisi teknis Bang, kita sudah berpengalaman lah menangkap para koruptor yang buron ya. Termasuk dulu Abang sempat istilahnya apa namanya menggrab gitu kan koruptor yang ngelawan gitu ya ketika ditangkap ketika dia buron gitu kan di salah satu apartemen di Jakarta gitu kan. Saya masih ingat itu. Jadi tapi kan ilmu-ilmu kita terkait menangkap buronan kepake Bang saat menangkap buronan tersebut. Apa aja ilmunya? Pertama, follow the money. Kita ngikutin aliran-aliran transaksi dari keuangannya, ya kan, sehingga diketahui ada yang mentransfer atau ada yang atau dia menggunakan di mana, sehingga kan titiknya bisa kita sempit. Ya, kemudian yang kedua, kita membututi ataupun kita mengamati keluarganya, baik keluarga inti ataupun non inti, namun mempunyai hubungan yang dekat. Kenapa Bang? Karena kalau dia mempunyai hubungan dekat, dia akan berani untuk pasang badan, berani untuk apa namanya memelihara, berani untuk menyerahkan uang. Ya kan? Tapi jangan diceritakan semuanya. Gitu. Maksudnya kalau ceritakan semua nanti orang jadi antisipasinya atau ngajarin nanti ya kan, itu udah dilakukan juga gitu kan. Kemudian jadi keluarga. Kemudian yang ketiga dari misalnya unit-unit usaha dan sebagainya, atau kerabat apa kawan-kawan dekat dan sebagainya ya. Saya pikir itu sudah dilakukan oleh KPK Bang. Ini makanya kasus kaburnya Harun Masiku ini yang belum tertangkap sampai 5 tahun, dan saya selalu mengatakan pada Abang, batas psikologis seorang koruptor itu yang buron itu 1 tahun Bang. Baik karena ketahuan oleh KPK-nya sendiri ataupun ketahuan oleh gerakan dia yang semakin dekat dengan tadi keluarga, atau semakin dekat dengan ini kan rindu Bang. Kalau ini kan 5 tahun Bang, artinya ada anomali di sini Bang. Harun Masiku walaupun selalu saya katakan korupsinya receh, hanya 600 sampai 700 juta hanya untuk mendapatkan 1 kursi DPR lah, itu pun juga PAW, hanya tinggal berapa tahun lagi sih, ya kan? Tapi kemudian ya kita tahu akhirnya seperti ini. Emang ya mau tidak mau suka tidak suka ya, kasus Harun Masiku memang kotak Pandora, dan ini kan tentu kita tahu ya kemana-mana melebarnya ya, termasuk beberapa waktu belakangan ini kan KPK memeriksa Hasto misalnya, sekjen PDIP gitu kan.
kemudian yang terakhir akan memeriksa salah satu Menteri Hukum dan HAM pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu Pak Yasona Laoly, yang tentu ini kan sangat menarik Bang ya, karena saya selama ini berpikir sebenarnya kasus material Harun Masiku itu kan akan berhenti ketika Harun Masiku itu belum ketangkap, sehingga fakta-fakta persidangan yang ada itu yang kita telan mentah-mentah, ya kan, selama belum ada Harun Masiku, sehingga untuk mengembangkan akan berat. Nah, tapi kemudian Bang, KPK menyampaikan ya bahwa mereka sudah menemukan bukti baru. Nah, bukti baru ini ya ini ada ini menarik ya Bang, terkait dengan Pak Yasona Laoly ya. Berarti kan pertama, apakah pemeriksaan Pak Yasona Laoly itu ada hubungannya dengan jabatan dia waktu mantan Menteri dan Hukum HAM dan Menteri Hukum dan HAM, ataukah kedua ada hubungannya dia sebagai politisi PDIP, gitu kan? Atau yang ketiga ada hubungan dia dengan perkara materialnya Harun Masiku. Nah, ini kan yang menarik dan KPK belum men-spill ya. Kemarin dipanggil, namun yang bersangkutan menyampaikan untuk penundaan ya. Saya pikir itu hal yang wajar ya. Ya, kemudian diundang lagi oleh KPK untuk diperiksa besok ya tanggal 18 ya. Tentu kita berharap, karena apalagi dulu mantan Menteri dan Hukum dan HAM dan sudah ada kesepakatan saya pikir dengan KPK untuk tanggal besok, dan kita lihat saja kesaksiannya seperti apa. Begitu sih Bang dari update terkait dengan pimpinan KPK yang baru yang nanti akan baru setijab tanggal 20, karena memang berakhirnya pimpinan tanggal 20 ya. Kemudian akan diperiksanya Pak Yasona Laoly ya, politisi PDIP, mantan Menkumham, terkait dengan lanjutan kasus Harun Masiku. Intinya bahwa Bang, kasus Harun Masiku akan selalu menjadi prioritas gitu kan sampai dia ditangkap. Bagi saya sebenarnya nggak ada yang diuntungkan ketika dia ketangkap. Bagi teman-teman PDIP pun saya pikir nggak diuntungkan juga. Bahkan ketika beritanya pun menurun, nanti suatu saat akan gede lagi. Sama seperti KPK yang nggak akan jadi beban terus kan. Beritanya naik, nanti turun lagi, naik turun lagi. Jadi sebenarnya nggak ada yang diuntungkan dari kasus Harun Masiku ini Bang. Yang justru ketika ketangkap yang untung adalah rakyat. Karena kan setidaknya buronan legendaris kasus korupsi berhasil ditangkap, yang membuat rakyat penasaran. Begitu Bang? Gak ada yang diuntungkan, tapi yang dirugikan ada tuh. Nah itu karena begini kan, namanya kasus biasanya itu nggak berdiri sendiri, ya kan? Ada pihak yang bersama-sama, ada yang menyuruh melakukan dan lain-lain, ada yang membantu dan banyak lagi yang lain. Karena kan beberapa waktu yang lalu kalau bicara terkait dengan kasusnya Harun Masiku ini, beberapa tokoh, beberapa orang PDIP lah gitu ya, itu membicarakan terkait dengan masalah Harun Masiku, yang terutama terkait pemeriksaannya Hasto ya. Dan kemudian ketika pemeriksaan itu kan disebut seolah-olah pemeriksaannya ini politis gitu. Kalau nggak salah ada gugatan-gugatan juga yang diajukan. Ini kan menarik ini. Saya juga sebetulnya terkait dengan kasus ini kan kita waktu itu masih ada di sana kan gitu ya. Bang. Awal-awal ya, belum menjadi suatu hal yang heboh gitu ya. Betul. Ya kasus biasa, OTT biasa. Biasa Bang. Dan ada pejabat KPU yang menerima suap terkait dengan sesuatu hal yang tentunya melanggar hukum atau melanggar aturan. Nah itu kan yang dipersoalkan itu. Ya saat kemudian pemeriksaan ada penyitaan handphone segala macam kan, saya bingung yang menjadi persoalan itu yang mana gitu. Betul. Karena seolah-olah menjadi kasus politik. Dan sebetulnya ya pemirsa ya, saya tentu perlu menyampaikan bahwa Yudi ini pernah mendapatkan tugas terkait dengan Harun Masiku. Seingat saya nih, nanti coba Yudi jelasin. Soalnya begini, memang kasusnya bukan Yudi yang menangani ya. Tapi setelah setahun kalau nggak salah, belum juga tertangkap Harun Masiku. Ada tim yang ditunjuk untuk memburu. Salah satunya mungkin timnya Yudi kalau nggak salah. Saya ingat saya ya. Tapi itu menarik. Tapi kemudian oleh pimpinan KPK, Firly dan kawan-kawan, Yudi dan timnya ini di-prank gitu. Kenapa di-prank? Disuruh nyari, nggak lama disingkirkan dengan TWK. Jadi sama jadi lo cariin lah. Lagi berangkat nyari tiba-tiba di TWK ini. Masih ingat Yud? Gimana itu Yud? Jadi gini Bang, sebenarnya ya buat semuanya ya, rakyat Indonesia, kemudian ini menarik ya, bahwa
Firly itu nggak pernah serius dalam mencari Harun Masiku. Menurut saya sepakat sama abang, ini kasus biasa. Mengapa nggak 1 tahun pertama itu sudah ditangkap dia? Kalau sudah ditangkap bang, ingat loh, Harun Masiku pun dia tidak berbicara pun juga tidak. Nah, jadi masalah karena kan itu ada hak dia gitu kan, sebagai tersangka dia nggak buka, pokoknya pasang badan nih, dia tutup mulut. Kan saya selalu menyampaikan, pernah juga bang, ada saksi tersangka saya nggak mau di BAP, nggak mau di apa, tanda tangan aja tidak mau menandatangani BAP, nggak mau, ya kan, akhirnya kita bikin berita acara penolakan untuk menandatangani penolakan begitu, jadi panjang gitu kan, dan kemudian kita kasih di selnya, dia kemudian kasih sel, tapi diambil juga sih. Artinya penting kita udah ada usaha untuk BAP ya. Artinya kita pun sih nggak akan memaksa juga. Dan dari kasus tersangka buronan itu bang, selama ini kan nggak pernah juga ketika mereka akhirnya ketangkap, kita bisa membongkar kasus yang lain, nggak pernah bang. Jadi ya udah, mentah-mentah apa yang kita dapatkan sebelum mereka buron. Dan ketika mereka ketangkap pun ya nggak ada mereka membuka kotak Pandora. Nggak ada bang, gitu kan? Kamu kemarin nggak ada, siapa tahu yang ini ada ya. Bang, itu tepi jurang bang. Kita jangan buka dulu bang, ya kan? Seandainya kan, kita kan nggak bisa mengira apa yang nanti kan. Betul. Nah, makanya yang kemarin kan belum ada. Itulah bang, makanya kan dia bilang ini anomali kan. Betul, abang ini langsung jurang aja kalau ada, nanti malah nggak dikeluarin bang. Abang gimana? Oh iya, harusnya gitu tadi. Udah keluar, maksud saya itu supaya dikeluarin kan. Oh iya benar katanya si Mas Yudi tuh kan. Kata Bang Yudi bahwa kalau buronan ketangkep itu udah mereka nggak akan ngomong pasang badan, udah keluarin aja kan. Ternyata abang malah bilang nih, tahu ini yang pertama, gawat. Nah kemudian memang pernah ada bang, tapi saya nggak masuk bang ya. Oh Yudi nggak masuk? Nggak masuk, tapi Kasatgas saya. Oh iya, kirain Yudi ikut masuk. Enggak, saya nggak masuk bang. Biasanya ngomong gitu bang, ini menarik. Biasa satu satgas kan. Apapun ini kalau satu satgas ini nggak, ya udah saya pikir nggak masalah. Toh kita kan juga dulu kan banyak pertanyaan, kok kenapa tuh Bang Novel, Mas Yudi tuh ngomong Harun Masiku? Kan mereka dulu di situ. Jadi saya sampaikan bahwa ya walaupun kita di KPK, kita kan tidak memburu Harun Masiku, kita punya tugas yang lain. Memburu Harun Masiku ada sprintnya lah. Nanti kita permasalahan, ada tugasnya. Dulu tugas kita menangkap buronan itu ada Samintan, ya kan? Ada Nur Hadi, ada Rizky Bioni, istrinya ada dari Jatun tuh Bu apa? Oh itu bang, enggak yang baru bang, ini bersamaan dengan Harun Masiku bang. Oh iya. Kita juga kan kita ditugaskan untuk itu. Dan alhamdulillah kita tangkap semua kan bang. Dapat semua. Hendra Sunyoto, ya kan? Kita 4 loh. Ya kan? Betul. Andai kan kita Harun Masiku ya gak pikir ya insya Allah dapat ya. Artinya bisa kok bang. Ya kan? Dan saya ingat sekali Yud, terkait dengan yang Yudi ceritakan ini, saya pernah suatu hari diundang ke ruangannya si Pak Nawawi, karena sudah mau berakhir kita ceritakan aja. Waktu itu disampaikan ini kondisi KPK nggak dipercaya publik nih karena ada 2 buronan. Iya betul bang. Satu adalah Harun Masiku, 2 adalah Nur Hadi. Betul. Dan tolong dong ditangkap. Saya masih ingat tuh, Yudi ikut nggak ya waktu itu ya? Ada beberapa yang saya ajak lah. Ikut bang. Ikut ya. Iya. Waktu itu saya bilang, lah salahnya pimpinan, kenapa kasus Harun Masiku kami nggak dikasih tugas? Karena memang tim kami itu kan punya banyak pengalaman ya waktu itu. Bukan cuma saya ya, ada beberapa teman-teman yang punya pengalaman di bidang itu. Kalau kami ditugaskan dari awal, kami akan bisa, saya yakin akan bisa dapat lah pelakunya. Cuman karena itu nggak ditugaskan, ya silakan bicaranya kepada Firly Bahuri yang ngasih tugas, bagaimana. Terus yang kedua, saya katakan juga kalau kasusnya Nur Hadi, oke, kami akan segera tangkap. Memang prosesnya kami sedang berjalan. Betul. Dan waktu itu saya janjikan 3 hari. Betul bang. Dan alhamdulillah 3 hari betul kita bisa tangkap. Iya. Dan gitu ya. Artinya nggak sampai lewat. Artinya janji yang kita upayakan, insya Allah. Dan ternyata diberikan kemudahan oleh Allah, kita bisa tangkap. Betul bang. Ini sebetulnya menggambarkan bahwa mestinya sesuatu kalau dicari dengan sungguh-sungguh, mestinya ya harusnya dapat lah gitu ya. Walaupun tidak selalu, pasti ada faktor-faktor lain ya. Sejauh ini belum pernah ada yang betul-betul dicari nggak ketangkap tuh, belum pernah ada gitu ya. Dan yang menarik begini, kalau bicara terkait dengan kasusnya Harun Masiku ini, saya yakin ini adalah kasus murni pidana korupsi, bukan suatu perspektif politik atau apapun ya. Dan itu yang ditangani waktu OTT kalau nggak salah. Dan kemudian penanganannya menjadi ribet, ternyata ada sekelompok orang gitu ya yang punya pengaruh
memanfaatkan suatu kekuatan untuk berupaya menghalang-halangi atau menghadang proses OTT. Kan problemnya itu sebetulnya. Dan akhirnya menjadi persoalan yang menjadi semakin besar. Dan itu ditulis juga loh di buku Boba itu ya. Itu, waduh, bukunya itu ternyata viral Bang. Ya, dan itu memang sebetulnya sebagai penjelasan yang mungkin bisa dilihat dengan khalayak ramai gitu ya, bahwa kita menjelaskan seobjektif mungkin, kita nggak menambah-nambahi. Tapi yang menarik adalah kasus ini mesti harus dituntaskan. Dan kalau ada pejabat yang terlibat dalam konteks perkara ini, ya harus bertanggung jawab. Sesederhana itu sebetulnya. Betul. Nggak ada yang mau ngarah-ngarahkan kepentingan politik itu. Betul. Rasanya enggak lah ya. Betul Bang. Jadi gini Bang, kan kita selalu mengkritik kertas KPK, pimpinan KPK terutama, kinerjanya KPK. Tapi kita tidak pernah mengkritik mengenai proses penegakan hukum mereka yang bisa sampai ingkrah atau bisa sampai di bawah pengadilan. Karena kita paham bahwa ketika KPK menetapkan tersangka, kita nggak pernah cawe-cawe gitu ya, Bang, nggak pernah mengkritik keras. Wah, ini kok tersangka? Enggak, karena kita paham selama-lamanya KPK tentu teman-teman yang di dalam semua prosedur menetapkan tersangka pasti benar. Bahkan ketika misalnya diperintahkan pun untuk mentersangkakan orang tanpa bukti, pasti mereka nggak akan mau Bang. Karena kan mereka berpikir panjang ya, baik nanti malah backfire ke mereka atau siapa gitu kan. Jadi kita masih percaya mereka akan seperti itu Bang. Jadi ketika kemudian saat ini yang melakukan perburuan Harun Masiku ya dengan memanggil A, B, C, D yang memang notabene merupakan politisi, dan memang situasi saat ini kan menarik ya, ketika misalnya dalam tanda kutip di luar pemerintahan itu kan oposisi gitu ya. Namun kan ya tadi saya katakan, ini kan kasus ini kan bukan kasus sekarang. Ya kan kasus udah dari 5 tahun yang lalu. Artinya kalau sekarang ya mungkin mengada-ngada ya kan. Tapi kan dari 5 tahun yang lalu dan prosesnya selalu berjalan. Dan tentu tadi saya katakan pembuktiannya pun selalu ada. Kita pun juga selalu mengkritik pada KPK. Ya bisa jadi mereka beranggapan bahwa ini politis karena kesalahan lu juga. Nah kalau masalah prosesnya kita kritik. Kan ya itu tahu-tahu naik, tahu-tahu tenggelam. Siapa orang nggak akan juga seperti itu? Ya kan kayak ini lagi rame lagi. Ya kan, nanti tenggelam lagi, ya kan. Jadi saya pikir inilah yang tapi saya pikir penegakan hukum itu nomor 1 Bang. Siapapun gitu ya, memang ya sah-sah saja ketika dikatakan bahwa ini politik dan sebagainya. Tetapi Bang, cara kita waktu itu untuk kemudian menangkal isu-isu gitu kan, kita nggak banyak keluar-keluar di media. Pimpinan juga kita bilang jangan keluar, apalagi jubir gitu kan. Udah nanti serahkan pada kami. Nanti kalau udah selesai tahap 2 atau kan tersangka ditangkap, silakan Anda mau tampil, mau istilahnya ke publik gitu kan, pengen ini dan sebagainya, silakan. Kan Anda dapat nama, kita kan penyidik mana butuh nama gitu kan. Nah tapi dan kita pun juga yang lebih besar dari ini gelombangnya sudah banyak Bang. Ini kan hanya Harun Masiku gitu kan. Wah, kita malah ketua partai, ya kan? Ya kan sekjen partai, ketua MK, itu kan ketua DPR, ketua DPD waktu itu kan. Artinya lebih besar dong gelombang ketuanya. Ini kan kalau itu kan langsung atas topnya kan. Ini kan donnya itu pun paling terkait di sekjennya lah kan. Kalau ada kaitan paling level itu. Nah, itu lah kan cuma donnya. Kalau don ini saya pikir mental udah teruji gitu kan. Maksudnya kalau misalnya ini yang high profile kan. Ini kan masih jauh sekali. Ini kan masih don dulu gitu kan. Walaupun ya kadang-kadang bisa bottom up gitu. Tapi kan maksudnya kan artinya masih panjang lah ya kan, penemuan 2 alat bukti dan sebagainya. Dan KPK pun juga terakhir Bang, KPK pun juga selalu spillnya tipis-tipis. Kami akan terhadap mereka yang menghalangi rintangan akan apakah ada 2 alat bukti yang cukup gitu kan untuk tersangka. Cuman gitu-gitu aja, akhirnya hilang. Nanti juga jangan-jangan nih besok begitu itu hilang lagi. Nanti nunggu lagi kapan? Bagi saya sih memang ganggu juga gitu ya. Namun ya setidaknya ya saya katakan sekali lagi Bang, justru ya kerugian ya ada di kedua belah pihak. Itu kan PDIP maupun KPK kalau ini nggak ditangkap. Makanya kita berharap ya siapapun di luar sana, bahkan Harun Masiku ya saya berharap, karena kita sudah berkali-kali Harun Masiku nonton gitu kan. Ya udah meluarkan diri, apalagi ada hadiah 8 miliar gitu kan. Nanti kita kerjasama aja gitu kan. Canda Bang. Jadi istilahnya
ngapain gitu kan? Toh saya juga kadang-kadang bingung, orang di penjara pun juga sekarang dapat remisi tanpa perlu jadi kolaborator. Orang kita aja bang, terakhir kita nangani koruptor 3 tahun yang lalu artinya, ya kan? 2021 kan, bulan Juni lah misalnya ya, atau bulan Mei ketika kita disuruh menyerahkan surat tugas kita kan kepada atasan. Artinya ternyata banyak juga yang udah bebas bang. Kayak kemarin saya bang tugas ke Medan gitu kan, lagi ngopi dengan teman gitu kan, tiba-tiba dia nyamperin, ternyata mantan tersangka kita gitu kan, yang udah bebas gitu kan. Iya, jadi kalau Arit Masiku waktu itu diikuti proses sudah bebas sama ya. Seperti yang pernah Abang bilang kan, hukuman dari penerima kan lebih harusnya pemberi kan lebih ringan ya kan dari penerima. Seperti itu bang. Ya menarik sekali. Dan tadi yang Yudi bilang soal bukti baru. Ya. Saya menduga-duga nih, walaupun saya nggak tahu sebenarnya. Kalau bicara bukti baru dan kemudian ada pemanggilan Yasona Lauli, saya yakin ada kaitan. Saya yakin. Ya, kenapa? Nggak mungkin memanggil saksi itu nunggu selesai dari menteri dulu, nggak mungkin. Pasti saat menteri, kalau emang ada kaitannya dipanggil saat itu. Karena saksi itu apa bang kalau dalam saksi kan konteksnya kan dalam hal orang yang mengetahui, dalam hal melihat, mengalami dan merasa mendengar sesuatu tidak pidana. Jadi dalam konteks ini saya yakin ada bukti baru. Yang menarik begini, khawatirnya apabila ternyata proses yang terjadi seperti Harun Masiku tadi untuk menjadi anggota DPR dan melalui komisionernya KPU dengan cara menyuap, jangan-jangan bukan pertama kali itu. Jangan-jangan ada lagi cerita-cerita yang lain. Dan itu bisa menjadi perkara masing-masing itu. Karena kan pada dasarnya menyuap itu adalah tidak pidana korupsi. Betul bang. Iya kan? Dalam konteks ini seperti yang saya katakan tadi, kalau ilustrasinya sama, itu ada upaya untuk melanggar aturan dan kemudian biar ada kompromi disuap. Saya yakin jangan-jangan itu. Dan jangan-jangan bukti barunya itu tuh. Jadi gimana tuh? Bukti barunya apa sih sebenarnya itu? Itu bang, kita juga belum tahu nih, karena kan belum diperiksa juga. Kalau diperiksa itu kan KPK tentu akan men-spill ya, termasuk juga siapa yang diperiksa kan, ini apa sih gitu kan. Bukti baru yang menurut saya bahasanya buat membahas bukti baru ya, sama seperti kemarin ketika KPK merilis foto-foto terbaru. Kadang-kadang ada foto baru gitu, ngapa langsung ditangkap gitu, ini kan bukan OTT gitu kan. Ya kan, ngapain rilis foto-foto baru kan. Kemudian juga menemukan mobil ya kan, di spill-spill kayak gitu kan ya. Tapi sekali lagi bang, mohon maaf bahwa satu-satunya cara setelah cara-cara konvensional ya tadi, follow the money, follow the witness atau kerabat terdekat the family, follow the family, atau usahanya udah nggak bisa, mau nggak mau kan tinggal berdoa aja supaya ada benar, supaya ada informan kan yang mau menyampaikan. Karena nggak ada kebetulan gitu kan di ini kan, misalnya nggak ada kebetulan, misalnya penyidiknya lagi belanja di pasar gitu kan, rumah siku nggak mungkin lah gitu kan, udah inilah. Jadi kita harap adalah informan di luar sana yang bisa mengetahui atau paham tentang keberadaan Harun Masiku. Ya kalau memang istilahnya dia tahu, segera sampai ke KPK, karena memang agak sangat sulit bang. Di saat kondisi udah 5 tahun, kita juga nggak tahu tampang Harun Masiku itu seperti apa. Ingat waktu kita menangkap salah satu buronan kan di sebuah kafe kan, dulu udah majangin jambang ya kan, dan sebagainya, ada beda pakai topi, kemudian kulit juga udah agak hitam, kan, sampai ini benar nggak gitu kan. Akhirnya ini benar, karena ternyata dia tadi saya katakan bang, ternyata walaupun buronan, mereka masih bisa berhubungan dengan, misalnya kalau dia pengusaha, dia masih ingin mendalikan perusahaannya, kan, jadi ngajak rapat dengan anak buahnya, ya kan. Ya untung kita tahu anak buahnya, ya udah langsung ini bener kan, begitu buka topi, wah lo kan, gitu. Kemudian family sama bang, udah setahun mereka hanya mesen makanan dan sebagainya pakai online gitu kan, mereka di rumah aja gitu kan. Tapi kan suatu saat ada keinginan dari satu keluarga mereka yang dibawa semua untuk kabur gitu kan, untuk bertemu dengan temannya atau kan saudaranya, sehingga kan tadi kayak begitu ada pergerakan, yang pertemuan ini kan mungkin sekali 2 kali nggak terpantau, tapi 3 kali seperti, ataupun aliran uang gitu kan, yang anomali seperti itu. Jadi memang banyak ya bang cara untuk kemudian menangkap buronan, ya, tapi itu batas psikologis saya katakan 1 tahun bang. Apalagi kalau Harun Masiku, saya pikir dengan jumlah 600 juta aja dia pengen jadi anggota DPR gitu ya,
uangnya saya pikir nggak ada Harun Masiku gitu yang bisa buat, karena dia aja saya pikir juga bekerja profesional ya, dan dia bukan konglomerat ataupun dia juga bukan koruptor yang udah dari mudanya korup ya, sehingga bisa dia kan istilahnya hanya menyuap supaya jadi anggota DPR, bukan ya memang ketika kok dia nggak merugikan keuangan negara, ya memang kan dia nggak merugikan keuangan negara karena pasalnya berbeda, pasalnya suap. Nah karena dia juga nggak merugikan keuangan negara, itulah makanya dia korupsi receh menurut saya, karena dia nggak punya uang untuk kabur. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa bertahan sampai 5 tahun. Bertahan sampai 5 tahun. Orang 3 bulan 4 bulan aja orang kalau nggak kerja nggak bisa bertahan. Dan apalagi ini kasus korupsi. Kita nggak pernah menemukan Bang buronan mereka ketangkep ya kan di pinggir jalan, di emperan, di terminal. Ya kan? Pasti tempat-tempat yang keren ya. Keren Bang. Kita pernah di apartemen Bang ya. Di apartemen yang istilahnya dekat banget dari KPK. Kita pernah gitu Bang ya kan? Kita pernah di sebuah kafe yang dekat Bundaran HI. Itu kan dekat sekali. Jadi mereka pun sebenarnya Bang saya masih yakin ya, karena kan deteksinya Harun Masiku itu kan masuk Indonesia ya. Itu saya yakin dia masih ada di Indonesia. Masih hidup gitu ya. Dan masih hidup. Nah, karena Bang kalau justru Bang berdasarkan pengalaman saya, kalau misalnya lari ke luar negeri Bang, ya misalnya ke Singapura aja, dia itu kelihatan kok. Cuma kita nggak bisa menyentuhnya ya. Nah, tapi kan Singapura ya tentu dia punya kewenangan sendiri ya, bahwa orang ini bisa di sini, ya kan? Kita juga nggak ada penjahit sadisi. Jadi kita dari pengalaman saya dan pengalaman teman-teman ya terkait dengan orang-orang yang ke Singapura, kabur ke Singapura ya, entah dia masih statusnya sebagai saksi atau tersangka, ya kita bisa melihat dia warawiri artinya jelas gitu. Cuma kita nggak bisa nangkap, ya kan? Karena misalnya nggak ada ekstradisi, yang kedua sistem hukumnya berbeda, ya kan? Jadi tapi kita masih bisa. Ini kan juga di negara lain nggak ada, karena Bang lebih berat melarikan diri di luar negeri, dari sisi teknisnya makannya aja beda, bahasanya beda. Kalau di Indonesia kan masih bisa lah, cuman sekarang di mana? Karena kita tahu kan di Indonesia ini kan banyak apartemen yang eksklusif, banyak rumah-rumah penthouse yang istilahnya juga eksklusif, ya kan? Kalau nggak tinggal di situ agak sulit untuk kemudian bisa berinteraksi atau ngapain dan sebagainya. Tapi ya suatu saat ya tentu ya Harun Masiku masa nggak ingin bertemu keluarganya kan? Yang istilahnya jangan sampai nanti ya Bang, kalau misalnya nggak ketangkep, usia Harun Masiku sebelum ditangkap, sebelum buron, bisa jadi lamaan usia dia buron. Maksudnya nggak pengen hari raya keluarganya kan? Betul. Tersisa betul lah itu ya. Iya, tersisa betul. Siapa? Dan gini Yud, ini terakhir Yud. Oke Bang. Saya tadi di awal saya sampaikan di beberapa kesempatan, saya bilang masanya Firly nggak akan ditangkap. Iya. Kemarin ada teman tuh yang bilang, oh ternyata itu alasannya. Dia mungkin habis dengarkan ini yang rilis ya Boba itu. Kan salah satu yang dibahas dalam buku Boba itu kan disampaikan bahwa ketika di OTT baru nangkep Wahyu Setiawan kalau nggak salah ya. Dia ini kan komisionernya KPU ya. Tangkap di bandara, tiba-tiba ada pimpinan KPK yang merilis di media. Memang kesannya merilis biasa, tapi dalam konotasi intelijen itu sebetulnya membocorkan kan gitu kan. Itulah yang membuat Harun Masiku kabur akhirnya. Kan itu kan. Ya sekarang omongan saya sudah mulai terkonfirmasi di beberapa cerita itu. Tapi itulah intinya yang kita sampaikan itu bukan kira-kira. Kita menyampaikan itu dengan keyakinan ya. Pengalaman dan pengalaman. Kita berharap jangan sampai kejadian yang buruk yang tidak punya komitmen dalam pemberantasan korupsi terjadi. Dan sekali lagi kita juga tidak suka ya, tidak ingin, tidak suka dan tidak akan kompromi atau permisif dengan setiap langkah pemberantasan korupsi yang diarah-arahkan ya. Itu, Bang. Atau yang ditarget-targetkan. Baik kepada personal ataupun kepada organisasi ataupun partai politik. Dan tentunya setiap kasus korupsi harus dituntaskan. Apapun itu. Kalau dalam halnya Harun Masiku ya dituntaskan kasusnya. Dalam hal kerugian keuangan negara, aktor intelektualnya disentuh. Kerugian negaranya dikembalikan. Dan memang itulah harusnya dan idealnya. Oke Yud, terima kasih. Semoga bincang-bincang yang bermanfaat. Nah, itu sobat. Jadi kasus Harun Masiku emang menjadi sorotan publik karena hampir 5 tahun tidak terungkap atau tidak tertangkapnya
Padahal meski sederhana, karena ternyata Harun Masiku itu terkait suap untuk mendapatkan kursi DPR ya senilai 600 sampai 700 juta. Nah, tidak yang sampai 300 triliun ya, cuma 600 sampai 700 juta ya. Tapi penanganannya sampai penuh drama. Jadi ada pertanyaan besar, kenapa KPK di era Firly Bahuri seolah tak serius memburu Harun Masiku. Bahkan tim yang berpengalaman yang seharusnya ditugaskan malah dialihkan setelah tes wawasan kebangsaan katanya kan, TWK. Jadi orang-orang berpengalaman itu disingkirkan gitu kan. Nah, ini ada apa? Bahkan Masudi bilang ada beberapa strategi efektif yang dulu mereka gunakan untuk menangkap buronan. Jadi mereka yang udah punya pengalaman itu memiliki strategi yang efektif gitu untuk menangkap buronan, termasuk memantau aliran uang, mengamati keluarga yang dekat, menganalisis jaringan sosial. Namun penerapan metode ini pada Harun Masiku tanpa setengah hati, jadi setengah-setengah. Jadi ada dugaan bahwa perlakuan khusus ini terkait kepentingan politik. Apalagi sekarang ada keterlibatan nama besar ya, seperti Hasto Kristianto dan yang dicekal satunya lagi itu Yasona Lauli. Jadi KPK pemimpin baru sekarang, ketua KPK memiliki PR yang sangat besar. Mereka harus bisa membuktikan bahwa mereka mampu memulihkan kepercayaan publik dengan menangkapnya Harun Masiku. Jika tidak, kasus ini katanya akan terus menjadi bayang-bayang buruk bagi kredibilitas lembaga anti korupsi ini. Jadi emang KPK itu ya ditunggulah integritasnya ya. Selain apalagi sekarang Harun Masiku soal suap yang antara 600 sampai 700 juta. Ramenya sampai sekarang kayak gini ya berarti KPK harus lebih berani lagi mengungkap kasus-kasus korupsi yang lebih besar daripada itu, supaya kredibilitas KPK itu lebih dipercaya lagi sama masyarakat. Dan ya salah satu kepercayaan publik jika KPK benar-benar bisa memberantas korupsi ini, ya mungkin kepercayaan publik ke pemerintah juga bisa lebih tinggi ya. Nah itu sobat, bagaimana menurut sobat sekalian? Kalau misalnya sekarang Harun Masiku masih bebas, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Dan yang lebih penting, apakah KPK benar-benar bisa bangkit di bawah kepemimpinan baru ini? Yuk, kasih pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.